Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Minggu kemarin dikatakan waqad rawaina anna Allah ta'ala yaqul, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, man lam yardha bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub safi wa lam yashkur ala ni'mati falyattakhid ilahan siwaya. Barang siapa yang tidak ridha dengan qada ketentuanku dan tidak sabar akan musibah yang aku berikan atau ujian, tidak syukur atas nikmat yang telah aku berikan, falyattakhid ilahan siwaya. Kata Allah, carilah Tuhan selain aku. Kata Tuhan Allah, tak rela, sabar dong. Dikai musibah tak gelem sabar, dikai nikmat tak syukur. Dari Gusti Allah, rela Tuhan selain aku. Kira-kira nemu apa enggak? Tak ada. Kita alhamdulillah memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang, rahmat kepada hambanya. Karena rahmat Allah, karunia Allah, kita dapat hidup enak. Kalau seandainya selain Allah tidak mungkin, tak adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Gila ka'annahu yaqul, seakan-akan Allah ini mengatakan, hadza la yardani rabban hina yasfatu falyattakhir rabban akhar yardahu. Seakan-akan Allah mengatakan, ini yang tidak ridho denganku sebagai Tuhan, yasfat falyattakhid ada lihat rabban hina yasfat. Ini orang tidak ridho denganku ketika murka, maka carilah Tuhan ketika dia ridho. Jadi kadang banyak orang sudah murka, suka seakan-akan tidak ridho dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dewe senang kalau dewe Tuhan lihat. Jadi istilahnya kita susah senang tetap rela dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ojo sampai selalu sama bahada ghayatul wa'id wa tahdid liman akal. Dan ini adalah puncak peringatan bagi orang yang mau berpikir. Jadi janganlah kita sampai keluh kesah dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Yang ditentukan oleh Allah pasti terjadi, mau atau tidak mau. Sudah sering kita omongkan. Waqala walaqad sadaqa ba'du salaf idh qila lahum man ubudiyya wa man rububiyyah. Bagian salah sungguh benar dalam ucapannya idh qila lahu, ketika dikatakan apa makna ubudiyah dan apa makna rububiyyah. Ubudiyah yaitu orang yang benar mengaku seorang hamba menyembah kepada Tuhannya Allah rububiyah, jadikan Allah sebagai Tuhan. Apa itu? Lirabbi faqala lirabbi an yaghdiya wa lil 'abdi an yarda. Allah yang menentukan hambanya harus ridha. Di situ ditentukan oleh Allah, seorang hamba ridha dengan ketentuan Allah. Fa'idza qadarab wa lam yardal 'abd fa'na'unaka ubudiyah wa la rububiyah. Seandainya Allah telah menentukan dan hamba tersebut tidak rela, tidak ridho, fama hunaka ubudiyah wa la rububiyah. Di situ seakan-akan tidak ada istilah hamba, tidak ada istilah Tuhan. Jadi ikut coba kira-kira. Kita mengaku hamba tapi tidak rela dengan
apa yang ditentukan oleh Tuhannya. Jadi tidak Tuhan dalam bahandak kabeh. Karena itu ini sangat penting mengkomunikasi ridho dengan ketentuan Allah, dan itulah yang bakal membuat kita bahagia. Makanya juga dikatakan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, al-mu'min, seorang mukmin syakirun fis sarra. Seorang mukmin yaitu orang yang syukur ketika dia mendapatkan kenikmatan. Jadi syukur bukan cuma dengan lisan saja alhamdulillah, tapi syukur dengan perilaku kita menunjukkan kita ini syukur. Apa maksudnya? Ya, apa yang diberikan oleh Allah dari anggota badan, mata, hidung, telinga, kaki, mulut dan lain-lain, kita gunakan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Tidak kita gunakan untuk maksiat, yaitu syukur dari anggota badan kita. Lalu wayasbir ala dharra, dan sabar atas dharra, kebalikan ini kesusahan. Jadi sabar, syukur atas kenikmatan, sabar atas kesusahan atau kesulitan. Ini pasti menimpa diri kita. Anak wong urip enak tok kan? Kadang enak, kadang tidak enak. Wal khaif ala raham, dan takut kepada Allah dalam memiliki kehidupan yang lapang. Jadi kalau orang diberi kehidupan, kelapangan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga harus ada rasa takut syukur. Sudah pasti takut, harus ada takut. Kenapa? Kelapangan ini seakan-akan adalah imtihan, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dilapangkan rezeki, dilapangkan ini terus ini termasuk dimuliakan, tidak mesti. Bahkan banyak sekali justru dilapangkan ini menjadi ujian buat orang tersebut. Saya ini wis dilapangkan apa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi itulah kehidupan. Itu tandai orang mukmin. Jadi saya ini uang kira-kira wis dikei sugih iku kira-kira wedi benda. Lapang rezeki, lapang ini kira-kira ada rasa takut apa senang tok kira-kira? Ini pasti senang. Takutnya jelas sedikit, tapi mestinya dia juga harus ada rasa takut. Diberikan kenikmatan yang banyak ini oleh Allah, dilapangkan ini oleh Allah. Dan ini berapa banyak orang diberikan ujian, diberikan harta banyak, justru menjadi rusak, justru menjadi hancur kehidupannya. Merusak agamanya karena uang ini tadi. Agar isi tahu dia. Qala al-Bushairi faqala mata tasihhul ubudiyah. Kapan orang ini benar-benar menjadi seorang hamba? Jadi wong kayak dianggap hamba Allah, Abdullah ini termasuk kedudukan. Kita mengaku Abdullah tapi perilaku kita bukan hamba, karena kita ini seakan-akan kayak Tuhan, saenake dhewe. Kayak orang majikan Nabi budaya, seakan-akan kita ini majikan ini mau berbuat seenaknya sendiri. Idza taraha kullahu ala maulahu wa sabara ma'ahu ala balwa. Apabila dia menaruh semuanya untuk Allah dan sabar atas musibah. Ini gak gampang dia. Karena makom ini kita sudah bisa bersabar, ini sudah sangat bagus. Ridho lebih bagus lagi, tapi ya harus dijalani kabeh. La yasihhu ta'abbud li ahadin hatta la yajza' min arba'ati asya. Jadi seorang tidak la yasihhu ta'abbud, yakni tidak dianggap sah urusan peribadahan ini
untuk seseorang sehingga dia tidak keluh kesah dari 4 perkara. Iki sorokan dia. Pertama al-ju, lapar. Nek awak dewi lapar kira-kira sambat apa ndak? Saiki sing ngomong ya untuk luwe boten iki. Berarti kalau oleh suwi-suwi. Saiki kita diberi lapar iki kira-kira ya apa? Sambat apa ndak ambil lapar iki? Jelas kadang bisa ngomong ke nganggur, kok nanti mau keluar suwi ini ngomel-ngomel kan jadi. Tapi dalam orang-orang soleh ini kayak kelaparan kalau Syekh Abdul Qadir Jailani niat gak mau makan kecuali di suap cerita-cerita sing biyen. Apa yang terjadi? Tidak gerak, tidak apa sampai berhari-hari tidak masukkan sambat, ya udah, tenang. Tapi ini saya iso melakukan ini itu cepat dari wali, saya iso mungkin iso kutub ya. Ini soro-soro. Kalau ini bisa keterlantaran atau kita tidak memiliki apa-apa atau yang hidup yang serba enak gitu loh. Dan yang ketiga al-fakr, lagi fakr ini yang lebih ditakuti dari kematian mungkin ya. Kira-kira di dua enam lara tapi di dua enam mati kalau sing putih sing di kira-kira. Umpama di dua enam lara kira-kira gabul karo melarat mati sing kuwi diwete iki mati apa melarat kira-kira. Salah siji pokoke pilihan itu umpama ya. Ana sing dua enam lara otomatis sing diwete iki sing di kira-kira. Rasulku akeh uti melarat ditimbang mati. Gimana yang melarat ini hal yang sangat ditakuti dan lebih-lebih lagi dalam hadis kadal fakru an yakuna kufran, kefakiran mendekatkan kepada kekufuran. Tapi ini bukan fakir harta ya. Fakir iman, fakir ilmu. Fakir harta kebanyakan sahabat Nabi fuqara buat masakin. Abu Hurairah termasuk musim riwayat ribuan hadis tidak punya keluarga hidup bersama Nabi di masjid. Nabi ono panganan dikasih makan tidak ada yola lapar. Dan banyak sahabat-sahabat sing suki bisa dihitung. Kebanyakan fuqara buat masakin. Berarti kadal fakir ini fakir apa? Fakir ilmu, fakir amal. Dan sekarang yang terjadi fakir ilmu, fakir amal gak duwe-duwe bisa terlalu apa bisa? Jadi yang lebih dekat mana kadang-kadang begitulah kita kadang tahu banyak orang keluar dari Islam karena makanan. Islam yang bantu, kena bantu orang lain kafir dikasih akhirnya ikut ke agama mereka. Maka di fakir ini juga kita mohon kepada Allah jangan sampai ini fakir ya. Ini kalau serang ini untuk kakuat dengan urusan ini. Tapi ada kanzun bil kunuzillah, simpanan dari simpanan Allah fakir. Tapi kalimat ini wis mudeni ya fakir. Jalur cukup mau nggih. Fakir iki ning sore miskin. Miskin si ning sore aneh fakir. Wis orang miskin tak wedi apa maneh fakir. Wadul betul lagi terhina, tapi bukan di sisi Allah yang mungkin dihinakan oleh manusia, dianggap rendah, dianggap ini sambat apa ndak kira-kira. Ini kalau sudah bisa semuanya ini ya jadi wali. Itu ceritanya aulia sing diceritakan termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Lapar yo berhari-hari tidak makan pakaian, kadang pakaian ada cukupnya. Sandal kadang gak sandalan, duit kan nyekel beras, gak punya miliki apa, gak miliki apa. Ya kadang dianggap orang rendah. Terus Ibrahim bin Adham sampai ditepelin ambil si Joko masjid. Mereka tidak tahu kalau Ibrahim bin
Tapi apa sambat apa enggak? Makanya ketika beliau tidur di masjid, mau tidur di masjid di mana tuh? Tidak boleh. Sedangkan beliau itu musafir. Ya udah dua apa tidak punya bekal walaupun si anak surban si enak sudah guys berikut ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki malam keadaan dingin. Jadi bersih kalau keadaan dingin ini ya. Paling betitik ya kurang lebih ya. Hebatnya mau batu atau kemana pas musim dingin bisa. Jadi keadaan dingin masuk masjid suruh keluar. Akhirnya pas kolek kan berlaku masjid itu dari masjid dari kami. Biasa sampai sini masjid kita pilih. Sama penjaganya masjid ditempeli bisa ada mereka kuat ditempeli coba jangan kira-kira ya apa. Ya umpama awakku gede ngejak tukaran apa ndak kira-kira. Mungkin biasanya tempeli gede awalnya cilik gemes tok ya. Nah ini apa? Alhamdulillah. Tidak ada suatu malam yang lebih membahagiakan dari malam ini. Ditempelin orang, justru beliau mengatakan malam yang paling bahagia. Jadi kan malam yang paling bahagia malam apa kira-kira? Malam pertama paling ya. Kamu loh kan? Tapi ini malam ketika beliau kena kembali oleh saya. Masih apa? Benar-benar karena mengekang hawa nasuka nantang belas keadaan adem wis ora kabeh sik kena. Nah terus ini habis kata di Bali Bapak. Dan ini termasuk penghinaan juga buat beliau. Dan yang kembali nggak tahu kalau beliau Ibrahim bin Adham yang terkenal. Dan namanya nggak tahu orangnya. Desa ini mungkin jenengan buka gini, apa jenengan ketok langsung iki bulan. Tak soro ya. Dia mungkin bisa delok telepon robani video delok video tapi langsung dari Allah dan ini sudah banyak dijalani oleh para solehin, para wali. Iki 4 perkara iki bukan hal yang gampang. Benar-benar kita seorang hamba. Makanya kalau kita dibilang seorang hamba, ya kita kadang hamba perut, kadang hamba duitnya, kadang hamba kedudukan. Apa maksudnya kadang hamba perut lapar, perut kepingin ini harus dituruti. Berarti budaknya enggak kira-kira. Nah, ini kepingin panganan ini, kepingin kok sampai belani yang Surabaya, kepingin soto yang Lamongan. Kepingin apa cuma kan? Kira-kira ini budak apa? Nah terus terang, sing perintah apa ini? Sing perintah perut kepingin ini ya nafsu ini mau lah ya sama apa perut kita di kalau kepingin soto sampai yang Lamongan kesel belani tak mau kepingin mangan jadi kira-kira budaknya siapa gini ya budak kalau cari harta halal haram gaprak sikat budaknya siapa budak harta kan. Nah ini mungkin kita juga pernah menjalani sering bunda yang ada biasanya yang udah kepingin ini harus dituruti. Lele panganan ini harus tak dituruti gak bisa turu. Nah ini namanya budak perut kan. Nah ini kalau bisa menjalani ini semua keinginan dan dituruti kesoro hidup susah dan ini, nah ini baru kita menjadi hamba yang sebenarnya hamba Allah. Wakila ubudiyah atas lama ilahi kullaka wa tahmil alaika tahmil alaik. Wakila min alamati ubudiyah tadbir wa syuhudud tadbir wa duala andakuna abdahu fi kulli hal kama annahu rabbaka fi kulli hal. Ubudiyah yang sesungguhnya antakuna abdahu fi kulli hal, kau benar-benar menjadi hambanya setiap keadaan, setiap waktu. Seperti engkau menjadikannya Allah Tuhanmu dalam setiap waktu.
Ngerti maksudnya, bukan ngerti. Jadi setiap waktu, setiap saat kita menjadikan Allah Tuhan kita, bukan Tuhan nafsu, bukan Tuhan perut, bukan Tuhan harta, bukan Tuhan kedudukan. Kehidupan kita pasrahkan hanya untuk Allah saja. Jadi benar-benar hamba mungkin bahas ini gak mari-mari ya. Jadi kita masuk lagi ngomong ini masuk bab lapar ini. Jadi kalau oleh sahabat si ngomong mulai, tapi gak sahabat ya. Suatu suwi kisah habis misalnya, kan? Anta abdul man anta fi wa asri. Fa in kunta fi asri nafsika fa anta abdu nafsika, wa in kunta fi asri dunia fa anta abdu dunia. Ini dikatakan oleh Ustaz Ali Ad-Daggaq, beliau mengatakan anta abdul man anta fi rizqihi wa asri. Kau adalah seorang budak yang mana kau ini dalam tawanannya. Maksudnya kau ngomong sekarang kita aku hamba Allah. Budak maksudnya kau hamba, kau menjadi hamba yang mana anta firiki wasri, yang kau dalam tawanannya, dalam kendalinya, dalam menuruti menjalani perintahnya. Sekarang kita ngaku hamba Allah. Bagaimana kita dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dituruti Allah tidak. Lalu fa'in kunta fi asli nafsik, apabila kau dalam tawanan nafsumu, yakni kau ini dikendalikan oleh nafsumu, berarti kau hamba nafsu. Dan ini kita tidak pernah lepas dari hamba nafsu. Yang selalu kita kerjakan selalu mengikuti hawa nafsu. Bahkan ibadah pun kadang kita mengikuti hawa nafsu. Berarti kita masih budak nafsu, hambanya nafsu. Fa in kunta fi asri dunia fa anta abdu dunia. Apabila kau dalam tawanan dunia, maka kau adalah hamba dunia. Yang mana pokok keinginan kehidupan dunia ini kita nyari. Makanya kadang orang uang budaknya dunia, kadang dunia yang jadi budaknya. Kalau kita selalu kehidupan kita untuk dunia, ya berarti kita hambanya dunia. Jadi banyak orang hidup untuk dunia, bukan cari dunia untuk hidup, tapi hidup untuk cari dunia. Orang yang semacam ini orang yang hidupnya dalam azab, dalam kesusahan. Makanya kalau kita khidmah kepada Allah, maka dunia akan khidmah kepada kita. Kalau kita jadi budaknya, kalau kita ribut dengan dunia, maka kita akan menjadi budaknya dunia. Dan yang terjadi sekarang, kita masih menjadi budaknya dunia. Makanya kita selalu jogo ambil dunia lebih depan mana wong sing medit medit. Nah menurut aku, kayak wong sing medit kira-kira jogo ambil dunia ya apa? Kadang omah wis dikunci balik mana rumah, kunci apa turun ya? Kalau balik mana, itu mana was-was mana, kunci apa turun ya? Jadi akhirnya stres urusan kira-kira dari pembantu dunia apa dunia yang bantu dia ini? Dia benar-benar menjaga dunianya. Kok ono sepeda motor bersetitik wis bingung dirapi. Kadang klambiye sing anyar digawe ngelapi. Kadang kopiah kalau kae kopiah digawe ngelapi lagi nek wong stres sapa waras sapa ndak kira-kira. Dan ini banyak diperbudak oleh dunia. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dunia minta yang diberi barokah oleh Allah supaya dunia yang selalu membantu kita, bukan kita membantu dunia. Kata amal adalah asal waktu nafsika la ada kata Islam bi'aunillah. Ini kata Imam Ghazali, supaya kita selalu merenungi, memikirkan supaya kamu selamat dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menja'al jamana hada jamana rahmah, farqana min
من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم ارزقنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأسلافنا صالحا ربنا ينحل وارزقنا كمال الانبياء بهم واحشرنا معهم واجمعنا في الدنيا والبرزخ والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا في بناتنا في أزواجنا في ذرارينا في أسماعنا في أبصارنا في حركاتنا سكنتنا بلادنا بارك لنا في جهادنا كلها يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجزنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة اللهم أرسل أرزاقنا رزقا حلالا لا يعذبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ظاهرا وباطنا اللهم عافنا من بلائك وأذلنا من نعمائك وأذقنا برد عافيك وحلاوة مناجاتك اللهم يا من وفق الخير بالخير وعن عمله وفقنا للخير وأعنا على الله تهربنا خير من يكون شر ما همنا اللهم حرمنا بذلنا من الأمر فاحفظ لنا الدين والعمل مع أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ولا تعبنا بقر إخوانا للمقرون شهادنا ولا تعظيم دعوتنا للحمد ولا تعبوا سلم الله سجاه يا أنوار باشا واسمع شوما والديهما والديهما ورسولهما وخلق من الله وشفاه برحمة والمغفرة سبجنا فرجا من شرور نختم ولا مستغفر العافية وإلى حضرة النبي الفاتحة